Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Albab dari jurusan Informatika kelas I Angkatan 2023. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi etika profesi IT dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Yuan pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelumnya yang terhormat, saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Yuan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya mengucapkan terima kasih karena tanpa bantuan beliau saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ini. Oke, langsung saja ke pembahasan tentang mengenai implementasi etika profesi IT. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika profesi. Jadi etika profesi ini terdiri dari dua kata, yaitu etika dan profesi. Di mana etika memiliki art, eh, definisi suatu tatanan yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Sedangkan profesi merupakan suatu janji untuk memenuhi tugas secara tetap atau permanen. Lalu profesi ini memerlukan suatu skill dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas khusus tersebut. Nah, lalu pengertian etika profesi IT ini sendiri ialah suatu pedoman atau kode etik bagi tenaga ahli di bidang eh, tekno- teknologi informasi atau IT yang mungkin bisa meliputi programmer, terus data scientist, terus apa UI UX dan lain sebagainya yang ikut berkontribusi dalam menciptakan suatu program komputer yang dimana dalam pedoman atau kode etik tersebut eh, sebagai atau dapat dijadikan suatu penilaian baik atau buruknya suatu tindakan dari seorang ketika bekerja di bidang IT. Jadi etika profesi ini merupakan suatu aturan yang semestinya dipahami dan diterapkan oleh setiap tenaga ahli atau profesi di bidang teknologi informasi. Harapannya, dengan penerapan etika profesi IT ini, seorang tenaga ahli di bidang IT ini dapat eh, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang dijunjung dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Diharapkan juga dengannya ada etika profesi IT ini, eh, seorang tenaga ahli di bidang IT ini tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau penyelewengan eh, dari suatu suatu keterampilan yang dia miliki. Di sini ada suatu penerapan kode etik atau mungkin juga bisa dibilang kode etik yang disepakati oleh programmer internasional. Ada beberapa nilai atau poin yang semestinya dipahami dan diterapkan oleh programmer ketika dia eh, mengembang tugas dan tanggung jawabnya. Yang di mana poin-poin tersebut meliputi yang pertama yaitu seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Tentunya diharapkan programmer tidak melakukan hal tersebut karena hal tersebut dapat merugikan orang lain yang menggunakan teknologi komputer gitu. Lalu yang kedua ada seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Ini diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh programmer untuk tujuan agar tim yang bekerja sama dengan dirinya itu tidak merasa kesulitan ketika melanjutkan suatu program yang dibangun bersama. Jadi diharapkan suatu kode-kode atau sing apa suatu susunan kode sintak program itu dapat dipahami secara bersama-sama. Karena seringkali ketika menyusun suatu program komputer itu dilakukan secara kerja tim. Jadi tidak hanya secara individu, tapi terkadang lebih sering juga dikerjakan secara kelompok atau tim. Lalu seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja. Kemudian seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta. Lalu tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua.
Lalu, tidak boleh mencuri software khusus development tools. Ini bagi teman-teman yang em, mungkin pakai crack-crackan ya. Itu diharapkan jangan eh, melakukan hal tersebut lagi karena apa? Karena itu dapat merugikan pihak pengembang software yang semestinya mereka menjual membuat software untuk dijual, tapi kalian malah membuat menggunakan software yang crack-crackan gitu. Itu merugikan developer software tersebut. Lalu tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek. Lalu tidak boleh menulis kode dengan sengaja menjatuhkan programmer lain. Lalu tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Kemudian tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerjaan dalam pengembangan suatu program. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Lalu tidak boleh mempermalukan profesinya. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. Lalu tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer terus mengikuti perkembangan komputer tersebut. Lalu yang terakhir, pada umumnya programmer harus mematuhi golden rule, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu yang ingin diperlakukan. Jika semua programmer mematuhi peraturan ini, maka tidak akan ada masalah dalam komunitas. Jadi diharapkan kode etik ini dapat diterapkan oleh setiap programmer dalam lingkup internasional, sehingga tidak adanya masalah yang terjadi di dalam komunitas. Tidak hanya dalam komunitas juga, diharapkan juga ini dapat eh, menjadi suatu batasan untuk programmer agar tidak so- eh, bertindak hal-hal yang dapat merugikan orang lain atau pengguna atau user juga seperti itu. Tentunya kode ini pada setiap profesi di bidang IT tergantung profesi yang spesifiknya apa, mungkin juga data scientist, eh, terus UI UX dan lain sebagainya itu memiliki kode etik yang berbeda tergantung dengan tugas dan tanggung jawab yang ia kerjakan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.